Selamat datang di Motivibe Studio, tempat di mana setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk menguatkan langkahmu, membuka matamu, dan menggerakkan hatimu. Karena kami percaya, satu kisah bisa mengubah hidup. Setiap orang yang hidup menginginkan kekayaan, namun terkadang setiap orang bingung mendefinisikan kekayaan itu. Dalam buku The Psychology of Money, bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan bangun setiap pagi dan berkata, "Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini." Setiap orang ingin menjadi lebih kaya, agar lebih bahagia. Kebahagiaan adalah subjek rumit, karena semua orang berbeda. Namun, jika ada kesamaan umum di kebahagiaan, maka bahan kebahagiaan secara universal itu ialah bahwa orang ingin memegang kendali atas hidupnya. Kemampuan berbuat apa yang kamu inginkan, kapanpun kamu mau, dengan siapapun yang kamu kehendaki, selama yang kamu bisa, tak ternilai. Itulah dividen tertinggi yang diberikan uang. Angus Campbell ialah ahli psikologi di University of Michigan. Lahir pada 1910. Dia melakukan riset pada masa ketika psikologi sangat fokus ke kondisi yang membuat orang menderita, seperti depresi, kegelisahan, dan skizofrenia. Campbell ingin tahu apa yang membuat orang-orang bahagia. Dalam bukunya The Sense of Well-Being in America yang terbit pada 1901, diawali dengan menunjukkan bahwa orang biasanya lebih bahagia daripada dikira banyak ahli psikologi. Namun, beberapa orang jelas lebih bahagia daripada yang lain, dan mereka tak bisa dikelompokkan berdasarkan pendapatan, geografi, atau pendidikan, karena banyak orang lain di tiap kategori itu yang tak bahagia. Kesamaan umum yang terkuat dalam kebahagiaan itu sederhana. Campbell merangkumnya. Memiliki rasa yakin memegang kendali atas kehidupan sendiri adalah pertanda perasaan positif kesejahteraan yang lebih andal daripada berbagai kondisi objektif kehidupan yang kita sudah pertimbangkan. Banyak orang berpendapat bahwa memiliki gaji besar, ukuran rumah besar, memiliki jabatan tinggi di pekerjaan itu membuat bahagia. Namun, orang-orang melupakan memegang kendali atas apa yang kamu lakukan, kapan, dengan siapa, adalah variabel gaya hidup utama yang membuat orang bahagia. Memiliki sedikit kekayaan, berarti kamu bisa tak masuk kerja beberapa hari kalau sakit, tanpa kehabisan uang. Mendapat kemampuan itu besar pengaruhnya jika sebelumnya kamu tak punya. Kekayaan lebih banyak berarti kamu bisa menunggu mendapat pekerjaan yang bagus sesudah diberhentikan dari yang sebelumnya, daripada harus mengambil yang pertama didapat. Itu bisa mengubah hidup. Dana darurat 6 bulan berarti kamu tak usah takut, karena kamu tahu kamu tak akan bangkrut jika harus menunggu sampai mendapat pekerjaan baru. Jika kekayaan lebih banyak lagi, berarti kemampuan memilih pekerjaan dengan gaji lebih kecil tapi jam kerja lebih sedikit. Atau memiliki pekerjaan di tempat yang lebih dekat rumah. Atau bisa juga mengurus masalah kesehatan tanpa ditambahi beban kekhawatiran bagaimana membayarnya. Ataupun kemudian ada juga pensiun ketika ingin, bukan ketika harus. Menggunakan uang dirimu untuk membeli waktu dan pilihan adalah manfaat gaya hidup yang sulit disaingi barang mewah. Ada sebuah kisah. Sepanjang masa kuliah, Dimas ingin menjadi bankir investasi. Hanya ada satu alasan. Bankir investasi mendapat banyak uang. Itu satu-satunya pendorong. Dan Dimas 100% yakin bakal lebih bahagia karenanya. Lalu Dimas mendapat kesempatan magang pada musim panas di satu bank investasi di Los Angeles pada tahun ketiga kuliah. Dan berpikir, saya sudah mendapat lotre karir. Itulah yang Dimas inginkan. Pada hari pertama, Dimas menyadari mengapa bankir investasi mendapat banyak uang. Mereka bekerja lebih lama dan dalam keadaan lebih dikendalikan daripada yang bisa ditanggung manusia, setahu Dimas.
Sebenarnya banyak yang tak kuat menanggungnya. Pulang sebelum tengah malam dianggap kemewahan. Dan ada perkataan yang lazim di kantor. Jika tak ke kantor pada Sabtu, tidak usah datang lagi minggu besoknya. Pekerjaannya menarik secara intelektual, bergaji besar, dan membuat Dimas merasa penting. Namun, tiap detik Dimas menjadi budak bagi perintah bosnya. Cukup untuk mengubahnya menjadi salah satu pengalaman paling tak menyenangkan dalam hidup Dimas. Program magangnya 4 bulan. Dimas hanya tahan 1 bulan. Yang paling berat adalah karena Dimas suka pekerjaannya dan Dimas ingin bekerja keras. Namun, melakukan sesuatu yang disukai di jadwal yang tak bisa dikendalikan bisa terasa sama dengan melakukan sesuatu yang dibenci. Ada nama untuk perasaan itu. Ahli psikologi menyebutnya reaktansi. Reactance. Jonah Berger, profesor pemasaran di University of Pennsylvania, merangkumnya dengan baik. Orang suka merasa memegang kendali, berada di kursi sopir. Ketika kita mencoba menyuruh mereka melakukan sesuatu, mereka merasa tak diberdayakan. Bukannya merasa mereka sudah membuat pilihan, mereka merasa kitalah yang memilihkan untuk mereka. Jadi, mereka berkata tidak atau melakukan sesuatu yang lain. Bahkan ketika mereka mungkin awalnya mau saja melakukan itu. Bila kamu menerima betapa benarnya pernyataan itu, kamu menyadari bahwa membuat uang mendukung kehidupan yang membolehkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan, kapanpun kamu mau, dengan siapapun yang kamu kehendaki, dimanapun terserah kamu, selama yang kamu bisa, adalah hasil yang luar biasa. Derek Sivers, seorang wira swasta sukses, pernah menulis mengenai seorang teman yang meminta dia bercerita mengenai bagaimana dia jadi kaya. Saya punya pekerjaan harian di tengah Manhattan dengan gaji $20.000 per tahun, sekitar upah minimum. Saya tak pernah makan di luar dan tak pernah naik taksi. Biaya hidup saya sekitar $1.000 per bulan, dan saya mendapat $1.800 per bulan. Saya melakukan itu selama 2 tahun dan menabung $12.000. Saya 22 tahun waktu itu. Sesudah saya punya $12.000, saya bisa berhenti bekerja dan menjadi pemusik purna waktu. Saya tahu saya bisa mendapat beberapa pekerjaan per bulan untuk membiayai hidup. Jadi, saya pun bebas. Saya berhenti kerja sebulan kemudian dan tidak pernah bekerja lagi. Ketika saya selesai memberitahukan cerita itu ke kawan saya, dia minta saya lanjutkan. Saya bilang tidak, itu saja ceritanya. Dia bilang, bukan. Bagaimana dengan waktu kamu yang dijual ke perusahaanmu? Saya bilang tidak. Itu tidak membuat perubahan besar dalam hidup saya. Itu sekedar menambah uang di bank. Perubahannya terjadi ketika saya 22 tahun. Dapat disimpulkan bahwa dalam cerita tersebut, suatu kekayaan terbesar adalah memiliki kendali atas waktu dirimu sendiri.